kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat hari Sabtu. Tiba akhirnya kita di akhir minggu. Sempurna pertolongan Tuhan bagi kita. Untuk itu mari kita syukuri dalam doa pagi kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kami sampai akhir minggu ini. Setiap hari Engkau jaga kami, setiap hari Engkau berikan kami firman, setiap hari penyertaan-Mu sungguh kami rasakan. Terima kasih Bapa. Dan di hari Sabtu ini kami akan memulai aktivitas kami. Mungkin di antara umat-Mu ada yang bekerja, tapi ada juga yang libur, yang merencanakan liburan bersama keluarga. Tuhan juga lah yang memberkati. Kami akan mendengarkan firman-Mu, tuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hindari omong kosong. Hindari omong kosong. Lalu saudara, itulah tema kita pada pagi hari ini, di akhir minggu ini, yang diambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 15 sampai 17. 2 Timotius 2 ayat 15 sampai 17, demikian firman Tuhan. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang secara tepat menjelaskan perkataan kebenaran itu. Namun hindarilah omongan yang kosong dan tidak suci, yang hanya menambahkan kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk
Himeneus dan Filetus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, ternyata omongan itu sangat berdampak dalam kehidupan sosial, kehidupan orang lain. Memang sudah dikatakan di dalam kitab yang lain, hati-hati menggunakan lidah, walaupun kecil, tapi bisa membakar hutan yang luas hanya karena sedikit perkataan. Sudah Rasul Paulus mengingatkan Timotius dalam pengajarannya supaya tidak mengajarkan hal-hal yang mitos, hal-hal yang mengandung omongan kosong. Ya. Usahakan supaya engkau layak di hadapan Allah. Kelayakan kita di hadapan Allah itu sangat dipengaruhi oleh omongan kita. Layak kita di hadapan Tuhan karena kita mengucapkan kata-kata yang memberkati, bukan kata-kata yang mencaci maki. Maka hindarkan dirimu dari ucapan-ucapan omong kosong, canda-canda kosong, yang menambah kefasikan atau menambah kejahatan yang membawa jatuh ke dalam dosa. Mari kita ingat kembali dan kita koreksi diri kita. Seberapa orang yang terluka karena perkataan kita, karena omongan kita. Dan itu nanti tercatat dalam buku kehidupan Allah. Kalau itu terjadi, minta ampun kepada Tuhan dan minta maaf kepada mereka. Karena dikatakan omongan kosong ini menyatakan kalau kita melakukan itu, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Hanya melalui omongan kita tidak pantas dan tidak layak di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Yang seharusnya omongan kita itu menasihati, menguatkan, menegur. Omongan kita itu adalah omongan yang memberkati, mengajak, omongan yang menyaksikan kebesaran Tuhan. Tapi dalam kenyataan banyak sekali omongan kita, omongan yang kosong, yang tak berarti, yang ketika kita omongkan, kita tidak pernah berpikir dampaknya apa. Apakah itu melukai hati orang apa tidak? Apakah itu sudah menghujat Allah apa tidak? Karena di saat kita menghina, omongan kita menghina orang lain, itu sudah menunjukkan bahwa kita menghina Tuhan. Karena orang itu adalah ciptaan Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan Timotius, hindarilah omongan yang kosong, omongan yang tidak suci. Saya mau katakan juga, kalaupun bercanda-bercanda kita, seringkali kita bercanda tentang Tuhan Yesus, melibatkan Tuhan Yesus. Bercanda kita melibatkan rohaniawan. Bercanda kita membawa nama Tuhan menjadi bahan lucu-lucuan. Dan itu adalah omongan kosong. Dan Tuhan mengingatkan, omonganmu membuat engkau tidak layak di hadapan Allah. Jaga ucapan supaya tidak menjadi omongan yang kosong, yang melukai sesama dan menghina Tuhan. Saudara-saudara, mari kita menjaga omongan kita. Jadilah omongan kita adalah omongan yang suci, omongan yang memberkati, omongan yang bernilai hikmat dan bijaksana. Mari belajar dan biasakan diri berbicara dengan baik dan sopan, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah
tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Kaulah Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu untuk peringatan, nasihat, pengajaran, teguran yang Kau berikan bagi kami melalui firman-Mu, supaya kami tidak menyampaikan omongan kosong yang menciderai kekudusan kami, menciderai kehormatan kemuliaan Tuhan kami lewat omongan kami. Ketika itu terjadi, maka kami tidak layak di hadapan-Mu. Ya Roh Kudus, ajari kami untuk mengeluarkan kata-kata yang berkualitas, kata-kata yang berpotensi membangun kehidupan orang lain, berpotensi untuk memberkati orang lain. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami doakan untuk kehidupan kami dalam perjalanan hidup kami, supaya Tuhan tetap bersama dengan kami apapun yang kami lakukan. Kegiatan apapun yang kami lakukan pagi hari ini, Tuhanlah menjaga, melindungi, memberkati kami. Dan tetap menjaga omongan kami di tengah-tengah keluarga dan juga di hadapan Tuhan serta sesama, supaya omongan kami adalah omongan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk hari ini, karena besok kami akan beribadah bersama dengan seluruh umat-Mu yang ada di muka bumi ini dalam ibadah raya Minggu. Tuhanlah yang menolong kami, supaya kami mampu mempersiapkan diri kami dalam menyambut hari yang telah Engkau kuduskan untuk kami beribadah bersama dengan umat-Mu di gereja-Mu. Kami berdoa bagi para pelayan, supaya benar-benar mempersiapkan diri, mentalitas, mempersiapkan kekudusan dalam melayani Tuhan. Supaya tidak ada satupun yang jatuh dalam kesalahan, sehingga pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu. Kami doakan juga untuk seluruh umat Tuhan, supaya benar-benar mempersiapkan diri dan keluarganya datang kepada Tuhan, orang tua dan anak-anak, dan semua penghuni dalam rumah tangga mereka, ikut bersama mereka untuk beribadah, memenuhi undangan Tuhan dalam ibadah ini. Kami berdoa untuk semua gereja yang sulit untuk melakukan ibadah. Tuhan lindungilah mereka, berikan tempat kepada mereka. Orang yang berniat jahat supaya menunda niatnya, karena ada Tuhan di sana
Jangan biarkan umatmu untuk membalaskan semuanya itu, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Biarlah dengan kasih, sayang, dengan cinta mereka beribadah kepada Tuhan sekalipun ditolak oleh lingkungannya, dan terus mengadu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan semua alat-alat kelengkapan yang kami pakai melayani Tuhan di hari Minggu besok, berkatilah supaya berfungsi sedia kala, dan tidak ada yang rusak sedikit pun, sehingga ibadah itu sempurna memuliakan Dikau. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni kami dari segala dosa kami. Ampuni kami, ampuni kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita dan keluarga kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Sabtu, selamat berweekend. Tuhan memberkati.